Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi khaliqun hadal alam, salatan wa salaman li rasulillah, rasulun ila hadal alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh Dewan Guru Madrasatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Tajul Ulum, anakku santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi Ustaz Hamzah menyampaikan anak-anak kita biasa bangun tidur. Saya teringat ada kaum ulama, man nama sumakoma, sumanama sumakoma bahwa suriba. Barang siapa yang tidur bangun tidur itu madhabnya Mbah Suri. Bangun tidur lagi. Anak santriwan santriwati yang berbahagia, rasanya perasaan orang tua semua sama. Orang tua, karena saya ini sekarang menjadi orang tua, tanpa terasa anak saya sudah banyak ya. Sangka saya baru 27 tahun gitu. Anak saya yang pertama saja udah 23 tahun. Artinya apa anak-anak? Orang tua itu kepengennya sama semua. Kepengen anaknya menjadi anak yang membahagiakan orang tua, enggak pengen apa-apa. Tanpa terasa anak saya yang 8 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun di pondok. Kemarin terakhir saya menjemput anak saya yang di Kudus, sebelumnya di Kaliwungu, sebelumnya ke Madura. Itu perasaan itu hilang, capek semua itu. Lebih-lebih menyaksikan tadi, kemarin menyaksikan anak saya menghafal Alfiyah, menyaksikan anak saya menghafal Al-Quran. Tadi terakhir anak saya menyaksikan mendengar suaranya langsung. Dan yang setiap hari saya perhatikan malah ajab bin Safira. Jadi artinya anak, ketika anak menampilkan, ketika anak bersikap, berperilaku di hadapan orang tuanya saja, tanpa harus menunjukkan prestasi yang dimilikinya, itu orang tua pengorbanan, kemudian kecapean ataupun juga perasaan yang selama ini membebaninya itu hilang semuanya. Manakala ketika melihat anaknya beres, berhasil lulus atau berhasil menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren, apalagi anak-anak tahu Menteri Pendidikan sekarang itu siapa? Mungkin kalau ditanya Menteri Pendidikan anak-anak nggak hafal. Kalau anak-anak yang pertama kali mengidekan ada Gojek itu siapa? Itu yang sekarang jadi Menteri Pendidikan anak-anak. Itulah Nadiem, singkatnya Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu orang yang pertama kali mengemukakan ide merintis usaha Gojek itu, sehingga diangkat oleh Bapak Insinyur Jokowi
Tadi Ustaz Hamzah bilang Jokowi komunis. Emang luar biasa Ustaz Hamzah ini, apa membela Jokowinya luar biasa. Karena tim suksesnya kemarin. Padahal tim sukses yang gak pernah diangkat dan gak pernah diberhentiin. Ngangkat sendiri, berhenti sendiri. Luar biasa perjuangannya Ustaz Hamzah ini, saking ikhlasnya sampai keluarganya pun jauh ditinggalkan di sana. Padahal tadi ketika berdiri nyambung, istrinya telepon ya. Jadi memang itulah hubungan batin keluarga itu gak bisa dipisahkan. Anak-anak, Nadiem Makarim itu sekarang gelarnya doktor, D3. Bahkan doktornya bukan di sini, pendidikannya di luar negeri. Dari mulai PAUD sampai S3 itu di jumlah Jamle lamanya belajar 25 tahun. Saya pernah membaca artikelnya Pak Nadiem Makarim itu tentang kesuksesan seorang anak. Itu dia meneliti, saya ini belajar 25 tahun. Ternyata pendapat dia itu diperkuat oleh peneliti-peneliti luar negeri. Kemudian di samping pendidikan selama 25 tahun mengajar di 3 negara selama 15 tahun. Kemudian apa yang diceritakan oleh Nadiem Makarim, kesimpulan dari selama ini belajar, ternyata ranking IPK itu indeks prestasi kumulatif. Kalau anak-anak di kuliah itu nanti ada nilai akhirnya namanya IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah kalau NEM itu di anak SMP SMA itu hasilnya NEM. Ternyata ranking IPK NEM itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Waduh, kata yang NEM-nya kecil, asik dong gue kalau gitu. Bisa beruntung gue, bisa sukses. Artinya apa? Kesuksesan seseorang itu bukan diukur dari itu, tidak menjamin. Bahkan yang IQ-nya sangat cerdas pun itu baru urutan ke-23. Kalau NEM itu tadi urutan ke-30. IQ, kecerdasan intelektualitas seseorang, intelligence quotient IQ itu ke-23. Sekolah favorit, faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, kalau sekolahnya di sekolah unggulan, sekolah favorit itu ke-21. Tapi yang masuk 10 besar pengaruh kesuksesan seseorang itu bukan dari semuanya itu. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah itu apa itu? Kejujuran. Kejujuran itu anak-anak, apa ada sekolahnya? Tidak ada. Apakah S1, S2, S3? Tidak ada. Kejujuran itu akan muncul, akan lahir dari kebiasaan disiplin yang baik. Karena disiplin juga masuk 10 besar pengaruh keberhasilan seseorang. Kalau seandainya tadi anak-anak menyaksikan simakan Al-Quran 30 juz, kalau tidak disiplin saya yakin tidak mungkin bisa seperti itu. Anak saya itu saya tanya berapa, waktu itu masuk bulan Muharram ya. Muharram ke Safar. Setelah haji, karena terlambat, Suha itu mestinya kan masuk bulan Syawal. Nah, bulan Safar baru masuk. Safar, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar baru masuk. Hampir nggak sampai 3 tahun, cuma 2 tahun lebih, bisa dihitung 2 tahun lebih. Saya tanya, bagaimana disiplin di sana? Disiplin di sana, dia bilang ngantuk aja 5.000. Kena sanksinya. Saya pernah membayar, dapat tagihan sanksi ya 300.000. Loh, sanksi apaan? Sanksi ngantuk 300.000.
Anak kita tidur. Gimana mau sukses? Sulit diikuti. Bahasa apa lagi? Saya 2 hari ini, 3 hari ini anak-anak nggak ada yang ngebangunin sahur. Saya nggak suruh kemana-mana. Kalau anak laki-laki malam nggak ngebangunin sahur, berarti nggak begadang. Kalau nggak begadang, berarti nggak punya duit. Duitnya ketahuan ya kan? Udah nggak punya duit, udah begadang, udah itu. Udah lah, itu alamat nggak punya duit udah punya tidur aja. Jadi ngantuk 5.000. Saya bilang apa gitu? Terus kalau hadir mau setor, mau slogan katanya, kan per kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 1 orang anak yang belum hadir, tidak dilayani. Minggir. Kemudian ngaji begitu menghadap suaranya serak. Enggak ini, enggak diajar. Luar biasa, disiplinan. Ya, Ustadz Mahali ini juga sampai bisa beres pendidikan di Lirboyo sana. Ustadz Samsul juga sama. Semuanya yang pernah beres pendidikannya kena disiplin. Itu, ya, sama. Ini anak saya yang hafal Al-Qiyah, yang di Al-Amin, itu juga disiplin. Kalau nggak disiplin, wah. Kemarin ini 1 tahun, apa yang di Lirboyo nggak bisa ditengok, 1 tahun nggak bisa ditengok. Coba kalau di Banten, wah, nggak boleh masuk, nongol. Ada yang sampai ke garasi segala mobilnya mah. Ini orang Banten, jangan ditengok. Izin Ustaz, sepupu saya hajatan, pengen ketemu keluarganya. Ya Allah, apa? Pokoknya banyak alasan lah. Nggak diizinin udah nongol mobilnya, udah ngejemput kan? Bingung aja. Jadi ternyata anak disiplin itu penting sekali. Makanya saya pengen habis lebaran ini nanti ada perubahan. Saya lihat auranya udah luar biasa, sudah bagus. Program kita ini sudah bagus sekali. Ada mujahadah, ada riyadhah, ada nariyah, ada sholawatan, ada sorogan, ada simaan, ada bahkan program simaan ini udah ini perdana. Nanti tahun depan kita program yang bisa daftar. Kemudian ada Tamsilul Kutub segala. Ini luar biasa. Tinggal kita mau nggak ngikuti disiplin itu. Dan guru, penanggung jawab, pembimbing harus mendisiplin juga. Kalau anak pengen maju, kalau anak pengen pinter, disiplin. Karena kalau nggak disiplin asal, nantinya hasilnya juga nggak maksimal. Orang asal. Cobalah. Nih, saya kepengen juga dimulai dari guru. Kalau acara-acara seperti ini saya pengen juga guru tuh tampilnya seragam. Tampil. Kemudian pengurus ada. Saya suka ngiri ngelihat teman-teman dari pondok-pondok lain yang muridnya banyak, ribuan itu bisa rapi, garis, seragam, tertib. Kok kita belum bisa? Saya masih memaklumi lah. Yang penting anak mau belajar dulu. Tapi sekarang saya lihat sudah auranya sudah mau, udah bagus. Tinggal disiplinnya kita. Makanya besoknya anak-anak kebetulan ada tamu, cobalah ditertibkan. Karena sekarang ini liputan fotografernya atau audionya Bang Rahmat ini online ini, waduh, jangan sampai streamingnya itu malah ndak enak dipandang. Hanya jangan mainan sekarang ini langsung live wilayah Darul Ihsan, wilayah Darul Ulum, wilayah Malang, ya live di Malang Tengah. Jadi cobalah biasakan disiplin, baris disiplin. Duduk, kalau duduk itu ya yang belakangan tuh 5 dong di belakang. Udah belakangan ke tengah main gesernya tuh.
begini, kalau datangnya belakangan ya terima, jangan maksa ketemu. Itu kalau yang datang duluan ya isi ya paling depan, nanti datang belakangan, itu disiplin. Makanya besok ini biar nggak bolak-balik ganti tempat duduk, ini yang tim hadoh depan sini ya, depan sini biar belakangnya, nanti tim hadoh nggak kemana-mana di situ, berseragam juga, jangan warna-warni begini, semangatnya kan beda kalau berseragam itu. Kan punya seragam udah berapa setel kan? Lebih daripada satu kodi kalau nggak salah setelannya. Bohongnya gitu. Iya kan, ya salahnya. Ya itu kan satu kodi, warna begini ada, warna gini kan ada. Berapa macam ini ya? Udah macam seragam ya. Nah jadi apa ini? Apa Ustadz di sini dihormati dong, Dewan Guru ya ditempatkan. Jangan Dewan Guru dibuat asal pakai sejadah asal aja. Ya diposisikan dengan api, kemudian apa ditempatkan pengurus di mana, kelas di HI di mana. Jadi ada ini kita biar disiplin. Kalau sudah disiplin begitu, tadi faktor yang keberhasilan seseorang bukan di NEM IQ malah di atas 20 urutannya. Yang urutan masuk 10 besar yang pertama kejujuran. Maka suka ada sekolah-sekolah yang favorit itu suka ada kantin kejujuran. Nggak ada pelayannya, ngambil di situ, bayar di situ. Saya ingat di Madinah itu masak apa kopi atau mie di situ, bayar di situ. Jadi di kita lewat dan maji dah lima ngaku hiji. Masya Allah, kalau memang Umi itu nggak ikhlas itu, Masya Allah, nggak mungkin itu apa? Ya kita nggak jelas itu berapa yang digoreng berapa, dapat uangnya dapat berapa. Ya terus saja. Maka tapi kamu harus jujur. Ya pada hakikatnya nanti siapa yang curang, siapa yang itu ya beruntungnya yang jujur. Jangan merasa aman kita. Hati-hati. Nah ya. Jadi keberhasilan seseorang itu bukan dari kecerdasannya, tapi kejujuran, disiplin, kerja keras, harus kerja keras. Kalian ini udah, saya bersyukur sekali pondok sebesar ini tukang cuma satu. Dari mana sisanya? Kalian semua ikut berperan. Alhamdulillah, ngecol tanpa harus melibatkan masyarakat, tapi beres semuanya. Alhamdulillah. Nanti habis lebaran akan kita col di 45 kita angkat dengan itu. Ya, jadi ini dibongkar dulu, kalian pulang nanti akan kita bongkar, tapi nunggu bayaran orang tua kalian. Kalau belum bayaran, udah dibongkar aja, nggak usah dipasang lagi, biarin anaknya nggak usah jamaah di sini. Kamu pengen beres ya, bilang liburan mah, atau bayar keramik malu, cuma 10 juta, saya beli sih. 10 juta juga. Cuman kan saya pengen juga orang tua kalian tuh dikasih uang untuk ikut sama-sama anti terlibat di situ. Kemarin laporan bendahara baru sekitar 4 jutaan, berarti sekitar 6 jutaan lagi yang belum terkumpul. Ya, tapi tetap akan saya bongkar dulu karena tukang sudah harus kerja ini gitu, masang keramik pusat. Nah, kemudian setelah itu di samping itu kerja keras, ini penting sekali. Anak santri tidak boleh loyo, anak santri tidak boleh malas. Kalau malas akan menjadi sampah masyarakat. Pelajaran-pelajaran yang sudah kamu dapatkan di pondok, nanti ketika liburan itu dipraktikkan. Kalau kamu biasa di pondok suruh mujahadah, ya mujahadah di rumahnya. Kalau terbiasa nariahan, kamu tidak apa-apa nariahan semampunya kamu, sekuatnya kamu. Waqiahnya, tabaroknya, ar-Rahmannya, kemudian wirid ba'da maghribnya, kemudian itu udah. Kemarin saya lihat laporan anak PPM kelas 6 itu udah luar biasa, aktif semuanya, termasuk Ananda Pakid sama Najar aja luar biasa. Nggak tahu tuh kelanjutannya. Saya tanya sambil suka mijitin itu santri di mana? Santri kamu. Wah, hebat itu kamu. Wah, biasalah.
santri mas sebandel-bandelnya di pondok, selagi memang masih mau manut sama guru, insya Allah beres. Apalagi yang ngaji. Kalau Pak Haji harus dimaklumi, memang kita juga kadang-kadang ya serba salah gitu. Orang tuanya ya tadi faktor ketiga aspek tadi itu, orang tua, guru dan anak itu harus sama-sama kencengnya. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak paham. Makanya saya senang sekali melihat ada program di pesantren Jawa yang memberangkatkan santri dengan rombongan, memulangkan santri dengan rombongan. Itu akan perhatian wali murid, perhatian orang tua, itu akan merasa bangga. Semestinya memang santri yang seperti itu. Suatu saat anak-anak kita pun juga mestinya kreatif. Misalkan konsulat Nembol, misalnya charter mobil wisata atau mobil sekelas angkot atau Nembol 1, Sulodon sendirian. Jadi loh, jadi harus ada rasa seperti itu. Kalian juga harus kemarin saya tanya, kan keluarga Cisantri ada juga ya yang ikut nganter kemarin waktu di stadion itu 9 bus itu, persis kayak ngirim jamaah haji dan bangga. Kalau ngirim jamaah haji 1-2 orang yang berangkat jamaah yang ngirimnya sampai 15 mobil, kenapa nggak santri seperti itu? Benar. Makanya Liboyo yang perintis kemarin sampai 400 bus itu memang aset yang luar biasa. Semua senang, termasuk PO busnya juga senang. Dicatat kondisi sekarang ini lagi pandemi seperti ini ya senang sekali. Belum lagi pemerintah Pemkot setempat makanya mendukung sekali. Kemudian dari pihak bank, dari pihak kepolisian bangga semua, bangga. Santri ya seperti itu. Kamu pun juga jangan merendahkan sendiri, jangan menghina-hinakan santri. Kamu harus bangga menjadi santri. Bagaimana kita tempatkan santri pada tempat yang terhormat, sehingga jangan hinakan itu. Kamu pulang ke rumah nanti, pertama yang harus kamu tampilkan di hadapan orang tua bagaimana tata cara, sikap, perilaku, berbicara, bertutur kata, bersopan santun di hadapan orang tua. Orang tua kamu tuh nggak kepengen mau bawa apa-apa, oleh-oleh. Pulangnya ke rumah mau bawa pakaian kotor tuh dimaklumi oleh orang tua. Tapi orang tua juga bangga melihat anak yang pulang dari pondok membawa kitab sampai di rumah juga ditelaah, dikaji. Seperti itu. Makanya kalian cobalah. Sudah kamu hampir setengah tahun di sini, ternyata begitu pulang nanti kamu harus menjadi ikan hidup, jangan menjadi ikan mati. Artinya apa? Kalau kamu menjadi ikan hidup, berapa lama pun, berapa model apapun tinggal di masyarakat itu, tetap kamu akan hidup, nggak pernah terpengaruh. Seperti halnya ikan hidup yang pernah hidup di tengah air laut puluhan tahun tetap tidak terasa asin, tidak pengaruh asin. Padahal tinggal di tempat yang asin. Tapi jangan jadi ikan mati. Sebentar saja kamu di daratan, ikan di daratan, kalau sudah mati akan terasa asin. Artinya ketika kamu pulang ke rumah, jangan terpengaruh dengan lingkungan. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja ketika pulang ke rumah. Kiai Hizbi boleh bergaul dengan sana, tidak apa-apa. Naik motor ninja tidak apa-apa, tapi tetap sarungan dan pecian. Kan gagah. Pakai jin, pakai lepis tidak apa-apa, tapi pakai peci tetap tertutup kepalanya. Naik ninja merah. Wah, saya senang. Akhir-akhir ini Hizbi ini istiqomah jamaah subuhnya. Nggak tahu. Karena saya perhatikan, waduh, udah lewat semua teman-teman yang lain. Subuh udah kelas 5 bisa di absen 1-2. Hizbi, ya masih aktif Hizbi. Satu lagi Nurholis tidur.
kelas 6 ya alhamdulillah. Oh, namanya subuh kelas 6 beda. Ya. Jadi coba kalian harus di sana ketika di rumah tunjukkan itu. Santri berbeda. Kamu ini santri sekarang harus beda. Dan punya keahlian. Jangan sampai kamu nanti pulang ke rumah tidak tunjukkan. Nah, ilmu nanya. Makanya besok di Ustaz Zamzul ini di seleksi betul ini. Penampilan kalian anak-anak besok itu apalagi apa? Karena mungkin juga ada di sana juga ada ikut memberikan Halus Surut memberi acara di sini, ya silakan apa acaranya atau sambutan atau apa di sana, minimal memotivasi rekan-rekan di sini atau apa. Nah, kalian juga kalau bisa begitu datang tuh udah sairan Nail Munah itu sudah dikumandangkan atau disambut dengan sholawatnya. Cobalah kalian di apa seperti itu. Ini penting. Nah, kemudian tertib, kemudian doa di rumah. Ya tadi itu senang orang tua. Kebiasaan kamu, wah enak mendengar anak selawatan, biasa selawatan. Biasa merhaba, nggak apa-apa. Makanya program halal bihalalnya anak alumni atau anak santri itu santri kegiatannya yang seperti itu, yang Islam benar, bukan bukber. Kalau bukber itu ya nggak Islami nggak apa. Itu hanya mungkin itu anak-anak muda saja. Kalau halal bihalal itu penting sekali agar anak tunjukkan di situ santri seperti itu ya. Nah, memperkenalkan ke masyarakat, memasyarakatkan santri, mensantrikan masyarakat. Nggak apa-apa nak, dakwah itu di mana saja, kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetap aja kita seperti itu. Saya yakin kalau tadi Ustaz Hamzah bangga dengan anak kelas 1, kelas 2, saya juga bangga semuanya. Yang sampai hari ini masih bisa bersama-sama kita sabar. Ya, karena kita mungkin agak terakhir ini. Kalau pondok lain ada yang tadi, ada juga yang besok, tapi ada juga yang mungkin hari Minggu. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan tidak ada lalu lintang sehingga kalian pulang tetap menjaga kesehatan. Ya, kalian boleh pulang mudik ya masing-masing wilayahnya. Ini apalagi yang anak luar kota ini, dari mana Tubuh ya, atau mana Pari atau kota Kadungubang gitu maksudnya luar kota Malang Tengah. Ya insya Allah lah Cirebon sana masih aman, nggak usah khawatir. Saya kemarin udah siap padahal sampai surat izin dari desa ditempel di kaca, saya siapkan udah berkas dari puskesmas segala, udah siap segalanya lah. Malah tahun kemarin saya suruh Ustaz Samsul pakai jaket Banser, malah nggak mempan juga kepada polisi. Tapi ya pertolongan Allah, alhamdulillah masih bisa selamat. Kemarin ya alhamdulillah masih juga selamat. Ya sekarang ini informasi terakhir tadi masih bisa keluar. Tapi nanti tanggal 6 memang itu agak sedikit ketat. Makanya yang dari Lampung juga gak usah khawatir, alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya karena tahun kemarin informasinya malah kapal mau ditutup ya, ternyata masih tetap dibuka. Ya jadi gak usah khawatir, santri tenang saja. Kalian itu adalah malah justru hamba-hambanya Allah yang sangat disayang. Jadi jangan terlalu khawatir, tapi jangan terlalu sombong juga. Ikuti ketentuan-ketentuan pemerintah ya tetap diperhatikan. Protokol kesehatan dijaga. Kalian jangan sembarangan. Kalau ketemu di jalan, misalkan ada yang ketemu di Kadungubang, jangan, hati-hati. Jangan suka salam biasa ya salamannya. Ya suruh ya. Suruh. Nggak mudik kan suruh kan? Suruh nggak mudik, jaga pondok suruh. Jadi gambar ini ya saya titipkan anak-anak. Besok masih ada waktu 1 hari besok. Ini sekali lagi barang-barang yang masih layak dipakai, kalau nggak disimpan dibawa pulang. Ya, jangan asal nyangkol. Karena nanti juga saya akan pasang kuburan di sini. Barang-barang ini di kamar lagi barang-barang perempuan. Ya, kalau laki-laki memang nggak ada barang-barangnya. Udah nggak ada barang-barangnya. Udah lewat semua orang laki-laki. Jangankan celana dalam anak laki-laki, kasur aja udah nggak rupanya. Lemari aja pada bolong udah. Maklum aja ya, yang penting. Tapi kitabnya alhamdulillah saya lihat
oh table kitab itu udah banyak, pada ngedadak beli kitab kayaknya mudah-mudahan. Ya syukurlah. Terus saja Ustaz, jangan bosan-bosan untuk pemeriksaan kitab anak-anak. Memang habis lebaran mana harus agak diperketat. Guru yang mengajar ini harus mewajibkan anaknya memiliki kitab. Ini penting sekali agar kalau nggak dibiasakan begitu, disiplin begitu nggak akan bisa. Kalau kamu pertanian kepengen sukses, kepengen berhasil, harus disiplin, mendisiplin diri, mendisiplin waktu, disiplin ngelola keuangan, semuanya disiplin. Ya. Nah kemudian untuk selanjutnya juga perlu juga saya sampaikan kaitan dengan barang-barang milik orang lain yang bukan milik kita. Besok dikembalikan, apalagi milik guru kamu, milik pimpinan pondok, milik pondok. Jangan sampai terbawa pulang ke rumah, jangan sampai tersimpan di lemari, diberikan. Ya, biar kamu pulang ke rumah enak, tenang kan kamu pulang sekarang ini ketika dapat restu dari guru, ya enggak? Itulah penting. Benar apa yang disampaikan oleh guru. Kalau sampai waktunya sabar, ada waktunya pulang. Yang pulang duluan aja kan lebaran ke sana nanti tanggal 1 Syawal, iya enggak? Nggak mungkin tanggal 27 Ramadan langsung lebaran dia enggak. Tetap aja lebarannya sampai 1 Syawal. Besok kita kumpul lagi, saya mohon pagi besok anak-anak semuanya gak usah kayak gitu. Beres-beres semua, kebersihan depan sama juga. Rumput solokan depan tuh saya lihat rumputnya masih panjang. Bulis di kita ini kan belum jalan, cuma datang duduk, kata saudara, datang duduk diam, deplok aja di situ. Jadi nggak ada sampah di samping aja nggak kelihatan, keterlaluan. Makanya coba besok dibersihkan depan sana. Anak putih dari gerbang sampai ke sini, anak putra di luar sana. Rumput yang di depan sana itu dibersihkan. Kita juga idhol surut bagi orang yang pada mau ziarah ke kuburan, jangan sampai melihat rumput kita tinggi-tinggi kayak gak ada yang ngurus, nggak apa-apa. Kita idhol surut seorang aja, itu amal soleh kita gak apa-apa. Ya sekalipun ya memang itu tanah kita, itu halaman kita, tapi kan kita juga membuat senang orang lain itu juga dapat pahala. Kemudian setelah itu ya dibereskan perabotan yang bakalnya memang menjadi perhatian orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu juga diamankan. Barang-barang elektronik, komputer segala macam diamankan, disiapkan. Ya jadi biar kita juga menjaganya, ya tinggal gerbang sama kadang sini saja. Terus 6 saya mohon juga bantuannya. Jadi orang tua yang lain dari kakak yang tertua yang baik yang ikut membimbing adik-adiknya. Kemudian di samping itu apa yang disampaikan dari saudaranya kaitan dengan ziarah, perlu juga ketegasan dari anak-anak. Sekalipun memang keuangannya nanti belum sepenuhnya, tapi yang jelas keseriusan kalian ikut memperlancar data kita agar kita mempositifkan jadi ataupun tidaknya. Karena ini penting sekali, mengingat waktunya lagi sangat pendek dan banyak dibutuhkan kendaraan orang lain. Kemudian di samping itu anak-anak, surat perizinan juga jangan sampai lupa disampaikan, pemberitahuan hal-hal yang menjadi surat pengantar perpulangan itu jangan sampai ke orang tua, agar orang tua kamu senang membacanya. Oh sampai sejauh itu perhatian pondok itu penting. Ini amanat pondok, jangan sampai tidak disampaikan. Jangan mentang-mentang hanya bacaan saja kamu tinggalkan, jangan. Itu amanat pondok, sampaikan ke orang tua. Yang ideal yang memang kamu itu dijemput oleh orang tua. Cuman orang tua kita ini kan kadang-kadang nitip-nitip. Ada yang nitip sama tetangganya, ada yang nitip sama supir, ada. Sama tukang ojek sebelah ada nitipnya. Anak kayak nitip ke tukang ojek. Yang baik itu orang tuanya datang menjemput. Senang gak kalau dijemput orang tua? Senang saya. Oh iya, makanya kamu jangan mau dijemput sama tukang ojek. Kecuali orang tuanya yang datang. Oh tentu kamu gimana? Ya, awas nih orang tubui bawa mobil ke sini. Ada yang tubui nggak? Ada yang tubui nggak? Nggak ada. Ada yang tubui siapa? Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga sama anak-anak yang masih terus. Oh, jangan lupa saya, rambutmu itu loh, rambutmu itu
potong rambutnya, ya. Nah ini seperti teman ini, bagus. Potong yang rapi, yang bersih. Ayo, semua bertanggung jawab besok. Biar orang tua kamu pangling pulang nih. Jadi bersih, ya. Jangan sampai pulang rambutnya panjang. Ya, besok lurus ini kesempatan. Ya, nih pasar senggolan besok potong rambut. Ya, senggolan ini, meremanan gitu kan. Ya, jadi sekali lagi anak-anak saya titipkan ya nama baik pondok sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Rosidah. Walau bagaimanapun, dimanapun kamu berada, di ayat tato fa anta mas'ulun an ma'hadika. Di mana saja kamu berada, kamu akan diminta pertanggungjawabannya tentang pondok kamu. Man anta, man ana. Jadi seperti itu. Tajul ulum ini saya sampaikan di depan anak saya, kebetulan hadir semua ini, kecuali aja ya. Saya tidak mewarisi pondok. Yang saya warisi itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau saya mewarisi pondok nanti rebutan pondoknya. Tapi yang saya warisinya adalah tempat pendidikan bagaimana supaya berkembang, supaya maju, supaya bermanfaat. Siapa saja anak saya atau cucu saya nanti, atau mungkin juga saya, atau siapa saja yang tinggal di tempat ini yang tidak mendukung pondok ini, lebih baik kembang. Sekalipun anak saya, ya ini saksikan oleh kalian. Jadi yang anak saya, kalau perhatikan ini Rosidah yang tertua, bagi anak laki-laki yang tanggung jawabnya berat ini Ahmad Sogi Arif. Jadi kalian, saya waris ini adalah tempat pendidikan agama Islam, bukan sembarangan tempat yang harus dijaga, dipelihara, dikembangkan. Ini saksi sejarahnya, bapak-bapak dan ibu guru juga para alumni ikut sama-sama mengembangkan pondok ini. Bagaimana caranya agar pondok ini bisa berkembang? Itu saja harapan kami. Yang terakhir, anak-anak saya mohon juga ajak saudara, tetangga, ya, ajak belajar mondok di sini. Senang nggak kalau banyak teman di sini? Kalau teman banyak, saudara banyak kan juga senang kan? Ya. Jadi kalian inilah brosur pondok ini. Kalau kalian bersikap baik, berperilaku baik, memberikan contoh yang baik, beraktivitas positif di luar, tanpa harus berkoar-koar kamu, tanpa harus mengajak orang lain itu akan bertanya, ih santri dari mana gelis, kaset, ih ternyata Rosid yang dulu Rosid sekarang mah beda, ya enggak? Itu Aldo dulu mah tukang ngebak mandi di laut, sekarang alhamdulillah aku rajin ke masjidnya, ya enggak? Rajin wiridannya, rajin jamaahnya, orang langsung kesal. Ya, alhamdulillah. Makanya anak-anak sekali lagi, brosur yang paling efektif adalah kalian semua. Ya, jadi besok Ustaz, panitia santri baru mestinya tadi nih dikasih brosur juga anak-anak. Ya, biar nanti pulang ke rumah, tapi jangan dibuat kumal-kumal. Oh, satu brosur itu harganya 2.000-an. Atau kamu beli langsung. Ya kan? Jadi jangan sampai sayang. Jadi dimanfaatkan, takut ada orang yang mau bertanya tentang pondok kita. Sampaikan seperti itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan pondok ini semakin hari semakin bertambah maju, semakin bertambah manfaatnya, semakin bertambah barokahnya. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim biwujudi kaum kita ya karim ya khairul mas'ul ya mujibas sa'il ya jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mabrik wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi wal haqqi wal siratal mustaqim wa ala Allahumma ya man nuru bi sirri wa sirri akhina
narin wa bil hasan wa Syekh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min al-ilmi wa min ahlil khairi wa la taj'alna waliyahum min syarri wa jahli wa dhulli Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri su'il khatimah Allahumma al-haqqu haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.